Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhafiza dengan NIM 240201020399. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Baik, yang pertama ada pandangan terhadap skincare overclaim. Saya tidak setuju karena praktik ini melanggar prinsip kejujuran dan merugikan konsumen karena menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap manfaat produk. Klaim seperti membutuhkan dalam 3 hari atau menghilangkan jerawat secara permanen seringkali tidak didukung bukti ilmiah yang kuat, sehingga berpotensi menyesatkan dan membahayakan kesehatan kulit konsumen. Dari sudut pandang etika bisnis, praktik overclaim bertentangan dengan prinsip kejujuran, teori hak konsumen, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, dan prinsip non-malfeasance. Yang kedua, masalah etika bisnis dan prinsip etika bisnis yang diabaikan. Masalah etika bisnisnya adalah overclaim. Konsumen dimanipulasi dengan informasi yang tidak sesuai atau tidak akurat. Kedua, ada penggunaan bahan berbahaya tanpa transparansi, perusahaan menyembunyikan informasi penting bagi kesehatan konsumen. Prinsip etika bisnis yang diabaikan, yaitu prinsip kejujuran, klaim dan komposisi produk tidak fakta. Prinsip transparansi, konsumen tidak diberi akses pada informasi penting terkait produk. Tanggung jawab sosial, perusahaan gagal menjalankan peran sosialnya terhadap kesejahteraan konsumennya. Yang ketiga, penyesuaian langkah dan manfaat produk aman. Langkah untuk memastikan produk aman, pertama melakukan uji laboratorium, uji stabilitas, dan uji keamanan sebelum produk dipasarkan. Yang kedua, mencantumkan seluruh bahan aktif dan non-aktif secara jelas pada kemasan. Tiga, ada menyediakan akses informasi tambahan melalui QR Code atau website resmi. Lalu memastikan produk terdaftar dan diuji sesuai standar BPOM. Lalu melarang penggunaan testimoni palsu atau manipulatif. Memonitor efek samping pasca pemasaran, menindaklanjuti keluhan secara terbuka dan bertanggung jawab. Manfaat penyesuaian langkah tersebut salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko hukum dan reputasi, mendorong keberlanjutan bisnis, dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu yang keempat, peraturan pemerintah. Ada peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 mengatur penandaan, promosi, dan iklan kosmetik. Peraturan teknis klaim kosmetika. Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 mengatur persyaratan teknis klaim produk kosmetik agar klaim yang ditulis tidak misleading atau menyesatkan. Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2025 pembaharuan regulasi bahan kosmetik yang menetapkan batasan, larangan, dan penggunaan bahan tertentu serta pembaruan standar label dan registrasi yang akan efektif pada Oktober 2026 mendatang. Peraturan BPOM nomor 30 tahun 2020 mengatur persyaratan teknis perlabelan kosmetik seperti informasi bahan, instruksi pemakaian, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi untuk melindungi konsumen. Kepatuhan regulasi, cara perusahaan mematuhi regulasi, yaitu dengan mendaftarkan produk secara resmi, memastikan keamanan dan kepatuhan bahan baku, pelabelan yang akurat dan jelas, klaim produk berdasarkan data, penerapan GMP atau CPKB, audit kepatuhan dan pemantauan pasar, manfaat kepatuhan terhadap regulasi, melindungi kesehatan konsumen dari produk berbahaya atau misleading, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek, mengurangi risiko penarikan produk, denda, dan atau pencabutan izin distribusi oleh pemerintah. Nomor 5, outcome mematuhi standar pemerintah. Jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis dan mematuhi peraturan pemerintah, maka outcome yang diharapkan tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga sosial dan kesehatan publik. Konsumen merasa aman dan terlindungi karena informasi produk jujur dan transparan. Reputasi perusahaan menjadi lebih kredibel dan profesional. Menurunnya kasus iritasi, kerusakan kulit, dan efek samping akibat bahan berbahaya. Terciptanya standar industri yang lebih sehat dan adil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.